Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Sifat dan Faktor Einstein, Mikrain, dan Costa. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Haris Irhamsyah, saya sendiri, Cut Salsya Fahri, dan Nur Sakina Dinda Putri Salwa. Jadi di sini ada dasar analisis faktor. Dasar analisis faktor merupakan metode untuk menganalisis sejumlah observasi kalau dipandang dari segi interkorelasinya. Jadi, untuk menetapkan apakah variasi-variasi yang menampak dalam observasi itu mungkin berdasarkan sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang dampak dalam observasi itu sendiri. Jadi, peranan analisis faktor di sini ialah untuk menentukan apakah sistem klarifikasi itu dapat diverifikasikan dengan data empiris mengenai populasi tertentu, ataukah kategori-kategori tersebut mempunyai overlapping demikian besar sehingga perlu adanya peninjauan kembali mengenai kategori-kategori klarifikasi itu. Kalau dalam psikologi kepribadian, para ahli berusaha menetapkan faktor-faktor atau dimensi-dimensi dasar. Manakah yang mendasari variasi kepribadian manusia itu? Variasi sebagaimana ternyata dalam segala aktivitas dan penghayatan. Teori faktor Einstein. Secara garis besar pada karya-karya Einstein nampak jelas berpengaruh Spearman, di samping itu juga buah pikiran Thurston. Dari dalam usaha menggunakan analisis faktor ini, Einstein mengembangkan suatu metode yaitu criterion analysis. Metode ini adalah kombinasi daripada proposition testing atau metode hypothesis deduktif dengan teknik analisis faktor. Einstein berpendapat bahwa kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarkis berdasarkan atas keumumannya dan kepentingannya. Selanjutnya ada teori trait Big Five atau faktor 5 besar oleh McRae dan Costa. Pada faktor pertama dan kedua ada neurotisme dan ekstraversi. Kedua sifat ini adalah kepribadian yang paling kuat dan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada neurotisme atau N cenderung penuh kecemasan, temperamental, mengasihani diri sendiri, sangat sadar akan dirinya sendiri, emosional, dan rentan terhadap gangguan yang berhubungan dengan stres. Dan sedangkan orang-orang yang memiliki skor tinggi pada ekstraversi atau E cenderung penuh kasih sayang, ceria, senang berbicara, berkumpul, dan menyenangkan. Pada faktor ketiga ada keragaman atau openness to experience. Orang-orang yang secara konsisten mencari pengalaman yang berbeda dan bervariasi akan memiliki skor tinggi pada keterbukaan keragaman ini. Contohnya, seseorang yang mencoba menikmati jenis makanan baru pada restoran, atau orang yang tertarik mencari restoran baru dan menarik. Selanjutnya ada faktor keempat yaitu skala keramahan atau agreeableness. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada keramahan ini biasanya orang-orang yang mudah percaya, murah hati, mengalah, dan mudah menerima dan memiliki perilaku yang baik. Dan terakhir, pada faktor kelima ada kesadaran, yaitu mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisasi, ambisius, terfokus pada pencapaian, dan disiplin diri. Secara umum, individu yang memiliki skor tinggi pada kesadaran ini biasanya pekerja keras, berhati-hati, tepat waktu, dan mampu bertahan. Semua dimensi tersebut membentuk sifat dari kepribadian pada model 5 faktor atau yang sering disebut Big Five. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan adalah analisis faktor merupakan metode menganalisis sejumlah observasi dipandang dari segi interkorelasinya untuk menetapkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin berdasar atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak dalam observasi itu. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang membentuk kepribadian seseorang. Pengaplikasian perilaku merupakan hal yang sangat esensial sebagai tahapan awal untuk mengukur perilaku manusia, dan analisis faktor merupakan alat atau cara terbaik dalam mengklasifikasikan perilaku manusia. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.